Hai guys, penduduk bumi, penduduk luar bumi, penghuni alam nyata, alam gaib, alam baka, alam kandungan, alam semesta yang indah ini. Welcome back to Anchorpedia. Apa yang ada di benak kalian kalau aku menyebut nama Susana? Kalau aku sendiri sih kayak langsung merinding gitu ya guys, keingat perannya ketika memerankan perannya menjadi hantu di film-film horor zaman dulu. Nah, dari dulu nama Susana tuh sudah sangat-sangat spektakuler sebagai ratu horor Indonesia. Nah, di balik kespektakulerannya itu terdapat beberapa fakta mistis tentang Susana yang pastinya bikin merinding. Kira-kira apa aja ya fakta mistis itu? Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa buat subscribe dulu, lalu klik like-nya, biar aku lebih semangat konten untuk kalian. And now, let's get to the story. Oke, sebelum aku ke listnya, aku akan bahas sedikit dulu tentang latar belakangnya Susana. Sedikit doang kok, nggak banyak-banyak, tenang aja. Jadi, Susana Martha Frederica van Osch atau Susana adalah wanita kelahiran Buitenzorg. Kalau kalian nggak tahu Buitenzorg itu di mana, jadi sekarang tuh namanya Bogor gitu guys, di Jawa Barat pada tanggal 13 Oktober 1942. Dan Susana ini berdarah campuran guys. Jadi ada keturunan Jawa, Manado, Jerman, dan juga Belanda. Wah, pantes ya guys, Susana itu sangat-sangat cantik. Tapi kalian tahu nggak sih, kalau sebenarnya Susana itu pada awal karirnya nggak langsung terjun ke dunia perfilman horor loh guys. Jadi awal karir Susana itu justru bermula dari film musikal, baru kemudian masuk ke dunia film horor. Nah, di film horor ia membintangi sekitar 19 film. Misalnya aja kayak Beranak Dalam Kubur yang pernah di remake sama Luna Maya, Sundel Bolong, Nyi Roro Kidul, Blorong, Santet, Ratu Ilmu Hitam, Ratu Buaya Putih, dan lain sebagainya. Sebagai ratu horor Indonesia, ternyata nggak cuma di dunia acting aja yang sering berkaitan dengan dunia mistis loh guys, tapi di real life pun Susana sudah sering dikaitkan dengan dunia mistis. Oke, jadi yang pertama adalah Susana selalu gemar memakan bunga melati. Seperti yang diungkapkan oleh suami mendiang Susana, Cliff Sangra, bahwa Susana sangat gemar memakan bunga melati. Bahkan kebiasaannya itu ia lakukan setiap hari. Bukan cuma 1 atau 2 bunga melati saja, melainkan sampai 1 piring. Wah, banyak banget ya guys. Nah, saking sukanya sama bunga melati, Susana bahkan selalu menambahkan 2 bunga melati ke dalam air putihnya. Dan di kulkas tuh Susana selalu nyetok bunga melati. Dan setelah aku googling, ternyata bunga melati adalah salah satu makanan kesukaan Nyi Roro Kidul. Nah, aku nggak tahu nih, apakah ada hubungannya dengan Susana atau enggak. Tapi menurut aku cukup serem ya guys. Next, kamar misterius, tempat mediasi, dan juga yoga. Selain kisah hidupnya, kediaman Susana pun juga penuh dengan misteri dan hal-hal mistis. Khususnya di area kamar tidurnya yang hingga saat ini masih dibiarkan kosong. Pasalnya menurut suaminya, masih ada aura mistis yang hingga kini masih sering terasa di sana. Hingga saat ini tidak ada yang berani masuk untuk tidur di sana. Dan menurut Cliff, Susana selalu melaksanakan yoga di kamarnya selama 3-4 jam per harinya. Dan jika ditambah dengan meditasi, waktu yang dihabiskan dalam sehari bisa sampai 20 jam loh guys. Buset, lama amat ya guys. Dan selama itu juga Susana sama sekali nggak mau diganggu. Fakta mistis yang ketiga adalah gemar bersemedi di malam hari. Selain bermeditasi di dalam kamarnya, Susana juga kerap meminta Cliff untuk mengantarkannya ke wana wisata Sendal Umbul Jumprit di Temanggung, Jawa Tengah. Dan Susana mengunjungi umbul tersebut di waktu-waktu yang bisa dibilang gak wajar. Gak seperti orang-orang datang ke umbul pada umumnya, yaitu pada saat dini hari. Dan Susana datang ke sana itu biasanya untuk bersemedi. Nah, menurut kalian tujuan Susana bersemedi di sana itu untuk apa guys? Coba komen di bawah. Next,
gemar bertirakat. Susana gemar bertirakat dengan menjalani puasa mutih dan juga puasa ngerowot. Puasa mutih adalah puasa yang dilakukan dengan hanya memakan makanan yang berwarna putih saja, seperti nasi dan juga putih telur. Sementara puasa ngerowot adalah ritual puasa dengan hanya memakan sayur-sayuran saja. Dan diketahui Susana sudah menjalani puasa ngerowot selama 2-3 tahunan gitu guys. Jadi selama itu ia hanya memakan sayur-sayuran, misalnya seperti kangkung, toge, dan juga sayuran-sayuran lain. Jadi mirip kayak vegetarian gitu ya guys. Oke, fakta mistis selanjutnya adalah bersahabat dengan ular. Sebenarnya kalau ada seseorang yang akrab dengan ular, itu sebenarnya bisa dibilang hal yang wajar ya guys. Maksudnya nggak selalu dihubung-hubungkan dengan dunia mistis. Toh juga Panji Petualang, Heru Gundul yang ada di jejak si Gundul, itu juga sering tuh main-main sama ular. Tapi nggak pernah tuh dihubungkan sama dunia-dunia mistis. Tapi aku nggak tahu kenapa ya, kalau Susana ini malah beda guys. Kedekatannya dengan ular yang ada di hampir setiap film horornya justru selalu dihubungkan dengan dunia mistis. Karena memang menurut beberapa kalangan, ular merupakan jelmaan ilmu hitam atau sesuatu yang berhubungan dengan makhluk gaib dan juga dunia mistis. Kabarnya selama syuting, lebih dari 70% ular-ular tersebut selalu berada di pelukan Susana. Oke, fakta mistis yang terakhir berhubungan dengan kematiannya, yaitu Susana menyiapkan makamnya sendiri. Sekitar 2 tahun sebelum Susana berpulang, Susana sudah menyiapkan makamnya sendiri. Keputusan ini pernah dikomplain oleh sang suami, Cliff Sangra. Tapi Susana bilang kalau itu bukanlah masalah yang serius, dan ia berpendapat bahwa ia begini karena besok kalau meninggal ia tidak mau menyusahkan orang lain. Jadi Susana mau tahu ia dikubur di mana dan tempat peristirahatan terakhirnya itu di mana. Semasa hidupnya Susana pernah tertangkap kamera beberapa kali mengunjungi calon makamnya tersebut. Selain itu, sebelum meninggal Susana juga pernah minta dibelikan baju berwarna putih, kaos kaki putih, sarung tangan putih, hingga bando berwarna putih. Namun, ia tidak membelinya langsung, melainkan Cliff yang membelinya. Ia mengunjungi toko busana dan membeli sesuai dengan permintaan istrinya. Sementara Susana menunggu di dalam mobil. Setelah semuanya terbeli, Susana meminta Cliff untuk menyimpannya di dalam kotak lalu diletakkan di atas meja. Tujuannya biar sewaktu-waktu saat ia meninggal, Cliff tidak kebingungan mencari-cari benda-benda tersebut. Kehidupan Susana memang tidak pernah lepas dari hal-hal mistis yang berbau klinik. Namun meskipun begitu, bahkan hingga lebih dari 15 tahun setelah kepergiannya, sosoknya masih dikenang sebagai legenda perfilman horor Indonesia. Gimana menurut kalian? Oke guys, segitu dulu pembahasan aku tentang Susana di video kali ini. Jangan lupa buat klik like dan subscribe-nya untuk konten-konten menarik aku lainnya. Dan sekian, Mistis pamit undur diri. Bye-bye.